Kembali bersama kami pemirsa, rencana pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi Dayati menuai reaksi beragam. Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zulfa justru menilai rencana itu hal yang biasa. Hamdan pun mengatakan Anwar tak perlu mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ya, ini Hamdan mengatakan urusan pernikahan tersebut tak usah dipermasalahkan. Orang yang sedang jatuh cinta ingin menikah jangan disuruh mundur, sebab ini merupakan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan presiden atau pihak tertentu. Hamdan juga menegaskan judicial review yang masuk ke tubuh MK menyangkut pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, bukan persorangan dalam hal ini presiden. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Mbak Vio ya dari Pelaksana Tugas Ketua Konstitusi dan Demokrasi. Mbak Vio, masih bersama kami? Ya, masih. Oke, Mbak Vio tadi menarik ya, ada statement gitu. Ini pun yang saya sebutkan di awal tadi bahwa masing-masing Ketua MK ini unik, ada sikap yang berbeda gitu ya, mantan Ketua MK ini. Dan Pak Hamdan Zulfa tadi menyebutkan bahwa nggak usah mundur karena ini masalah personal. Walaupun kita tadi sudah mengulasnya, menurut Anda apa yang bisa Anda tambahkan dari bahwa ini yang ngomong mantan Ketua MK loh, Mbak. Jadi gimana publik harus menanggapinya? Baik, persoalan public interest tadi ya, saya pikir kembali lagi untuk mencapai satu public interest supaya Mahkamah Konstitusi menghadirkan putusan yang bernilai konstitusional dan juga menghadirkan keadilan seperti itu, kembali lagi harus menjaga independensi dan imparsialitasnya tadi seperti itu. Nah, ini jadi kita mempertanyakan kepada Pak Anwar Usman yang sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian komitmennya untuk memastikan dan menghilangkan konflik of interest yang secara nyata akan dihadapi ke depan seperti itu. Baik, Mbak Vio. Persoalannya kan, ya kalau secara, maaf saya potong ya, kalau secara hukum memang tidak ada ya bahwa yang mengatur bahwa hakim MK harus mundur, tapi secara etika? Secara hukum ada. Ada, oke. Ada, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu disebutkan begitu. Kemudian di pasal 17 ayat 4 dan juga di peraturan Mahkamah Konstitusi soal kode etik juga itu disebutkan harus mundur. Nah, persoalannya itu kan pengujian undang-undang ini adalah daily authorities yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang lebih baik mundur dari jabatan secara keseluruhan, baik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi maupun sebagai Hakim Konstitusi. Karena kalau tetap di dalam Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, apa yang mau dilakukan? Memeriksa dan juga memutus perkara dia lekat dengan konflik of interest dan harus mundur, sementara core utama dari Mahkamah Konstitusi sendiri pengujian undang-undang begitu. Kita juga tidak bisa melepaskan fakta bahwa beberapa tahun ke belakang cukup banyak hal yang terjadi berkenaan dengan bagaimana banyak pihak yang berupaya untuk memasukkan Mahkamah Konstitusi ke dalam pusaran konflik of interest seperti itu. Misalnya seperti pidato Presiden Joko Widodo yang menginginkan mahkamah untuk tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi yang ditujukan kepada hakim incumbent, itu kan banyak sekali upaya untuk melemahkan atau capturing the constitutional code seperti itu. Nah, upaya ini yang harus juga bisa dipahami dan dibaca oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman seperti itu. Harus dibaca komitmennya dan harus mengedepankan kenegarawanan dan juga kebijaksanaannya untuk kasus ini. Baik, jadi secara hukum memang ada aturannya dan secara etika belum lagi ya Mbak ya, bagaimana tadi bahwa seorang hakim punya hubungan semenda ya atau hubungan darah dengan pejabat atau presiden seperti itu. Sebelumnya juga Mbak Vio dan juga pemirsa, kami sudah mencoba untuk mengundang Komisi 3 DPR yaitu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Pak Nasir Jamil, namun kami belum mendapat jawaban sampai sekarang karena kita ingin tahu juga bagaimana perspektif dari anggota dewan terkait dinamika hal ini karena banyak sekali menyita banyak perhatian publik. Kita kembali Mbak Vio bahwa
Kalau ada narasi bahwa kita tahu timing ini kan bersamaan juga dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mbak Vio, ada concern soal ini? Ya, untuk perpanjangan masa jabatan presiden, satu hal yang sebetulnya bisa diupayakan itu adalah pengujian undang-undang. Masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Bisa jadi ketika ada pengujian undang-undang, kemudian kan ini berkaitan dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga checks and balances antara kekuasaan kehakiman dengan eksekutif dan legislatif seperti itu. Nah, ini yang tadi kita sebut dan diskusikan bahwa ini konflik kepentingan yang harus dihindari seperti itu. Bagaimana kemudian mencitrakan tidak hanya sekedar mempercayakan masing-masing individu saja, karena ini adalah kaitannya penyelenggaraan negara, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kita harus paham bagaimana batasan-batasan etika dan juga hukum dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman itu, dan bagaimana kemudian menjaga supaya putusan atau pemeriksaan yang dihadirkan oleh hakim konstitusi itu bisa legitimate dan juga tidak dipertanyakan seperti itu oleh masyarakat dan berdasarkan justifikasi yang konstitusional juga seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa ya posisi Pak Anwar memang agak sedikit fragile ya gitu ketika beliau masih menjabat dan juga tadi punya hubungan semenda, hubungan darah dengan presiden terkait pernikahan ini. Nah, kalau kita lihat Mbak Vio, harusnya pertanyaan ini saya tujukan untuk DPR. Anda melihat sendiri, kalau dari DPR, apakah perlu ada sikap dari anggota Dewan terkait ini? Karena kita tahu ini juga bagaimana publik punya asumsi dan ketika Dewan atau DPR diam, berarti dengan tidak langsung DPR mengamini adanya tadi conflict of interest yang akan terjadi di in the future seperti itu, Mbak Vio. Iya, bisa jadi anggota DPR itu memberikan statement dan juga memberikan pernyataan sikap seperti itu terhadap apa yang terjadi di saat pernikahan atau pasca pernikahan ini akan berlangsung gitu ya. Karena sekali lagi pencitraan independensi dan juga imparsialitas itu juga berkaitan dengan asumsi publik. Tidak hanya pada pribadi hakim saja atau kepercayaan kepada hakim saja seperti itu. Selain itu juga ada upaya lain yang perlu dipertimbangkan dan juga perlu ditegakkan, yaitu Dewan Etik di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian Dewan Etik bisa membaca hal ini sebagai satu potensi konflik of interest ke depannya dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana juga untuk tetap mempertahankan marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sekali lagi Mbak Vio, terima kasih atas insight-nya. Kita tahu it's really personal ya, we do happy untuk Pak Anwar tentunya karena ini pernikahan dan kita harus tadi support karena kita bicara personal, tapi di satu sisi when it comes to constitution ya, konstitusi memang harus ditegakkan. Kita tidak ingin ada kedepannya ada conflict interest dan juga publik punya asumsi yang macam-macam apalagi terkait kinerja presiden. Kita ingin semuanya berjalan pada tracknya. Terima kasih Mbak Viola Reininda, Ketua Pelaksana Tugas Ketua Konstitusi dan Demokrasi Kode Inisiatif. Selamat sore, salam sehat. Sore Mas, terima kasih. Dan kami akan ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah beberapa kali melonggarkan pelaksanaan ibadah umroh tahun ini, pemerintah Arab Saudi membuka kemungkinan pelaksanaan kembali ibadah haji tanpa pembatasan kuota. Saat ini pemerintah Arab Saudi tengah membahas pelaksanaan ibadah haji dengan perwakilan penyelenggara haji dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Seiring dengan penurunan kasus COVID-19, pemerintah Arab Saudi melonggarkan pelaksanaan ibadah umroh. Mulai dari menghapus aturan karantina dan wajib PCR, hingga mengizinkan jemaah anak-anak mengikuti ibadah umroh. Dengan terus berkurangnya kasus COVID-19, tahun ini pemerintah Arab Saudi bahkan membuka kemungkinan pembukaan kembali pelaksanaan ibadah haji tanpa pembatasan kuota. Untuk itu, pemerintah Arab Saudi mengundang perwakilan penyelenggara haji dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Pembahasan teknis pelaksanaan ibadah haji berlangsung mulai 20 Maret hingga hari ini. 2 tahun Arab Saudi membatasi jamaah haji karena adanya pandemi COVID-19. Tahun 2020 pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan 1.000 jamaah haji.
Sementara pada tahun 2021, jamaah yang diizinkan melaksanakan ibadah haji sebanyak 60.000 orang. Umat Muslim Indonesia berharap ibadah haji bisa dilaksanakan seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19, yakni tanpa pembatasan kuota sebanyak 210.000 jamaah. Perseteruan antara aktivis HAM dan Luhut Binsar Panjaitan berawal dari podcast di akun Haris Azhar. Dalam podcast itu Luhut disebut terlibat bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Mauldianti berawal dari podcast yang menyebut Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya dalam sebuah podcast di akun YouTube Haris Azhar. Menko Kemaritiman dan Investasi melaporkan Haris Azhar dan Fathia kepada polisi setelah 3 somasi yang dilayangkan Luhut tidak digubris oleh Haris dan Fathia Mauldianti. 2 kali upaya mediasi pun batal karena di mediasi pertama Luhut tidak hadir karena sedang di luar negeri. Sementara di mediasi kedua, pihak Haris Azhar dan Fathia tidak muncul. Luhut pun memutuskan untuk membawa perkara ini ke pengadilan. Fathia dan Haris pun mengaku telah menyiapkan berbagai data terkait yang disampaikan di podcast bersama Haris Azhar. Karena data tersebut merupakan hasil penelitian 9 organisasi, bukan untuk mencemarkan nama baik. Baru-baru ini polisi meningkatkan kasus ini ke penyidikan dan menetapkan Haris dan Fathia Mauldianti sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, serpihan pesawat China Eastern ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat di Pegunungan Guangxi. Barang-barang milik korban turut ditemukan, namun petugas tidak menemukan korban selamat. Dompet dan kartu kredit menjadi beberapa barang milik korban yang ditemukan dalam kecelakaan pesawat China Eastern yang mengangkut 132 penumpang di Pegunungan Guangxi. Dari rekaman video menunjukkan bagian kecil pesawat serta tanah yang terbuka namun tidak ditemukan penumpang yang selamat. Sementara itu pihak keluarga korban berkumpul di bandara kedatangan dan tujuan. Pesawat China Eastern Airlines diketahui menukik di lereng Pegunungan Guangxi pada hari Senin sore waktu setempat. Kecelakaan sempat menimbulkan ledakan dan kebakaran hutan yang segera dipadamkan. Petugas kesulitan mencari black box pesawat karena lokasi jatuhnya pesawat hanya bisa diakses dengan motor atau berjalan kaki. Tentara pembebasan di Guangxi segera menuju lokasi kecelakaan untuk memberikan pertolongan usai kecelakaan terjadi di wilayah Tangshan di Cina bagian selatan. 30 anggota pasukan khusus yang terdiri dari polisi dan tentara sampai di lokasi kecelakaan 3 jam setelah kejadian. Mereka menyisir area untuk mencari petunjuk dari serpihan pesawat dan menawarkan pertolongan serta membersihkan area kecelakaan pesawat. Dari keterangan saksi saat kejadian, warga yang bekerja di desa terdekat mendengar suara kencang di udara dan kemudian ledakan keras. 报警了，就是我的同事，就是我的同事第一个到事发现场的。后来嘛，我们另外2个同事在附近工作，然后就紧急过来支撑。到了我们设备进来之后，就是基本上是在8点钟左右已经进场了这里。 Menurut data website flight tracking flightradar24.com, pesawat China Eastern dengan nomor penerbangan 5735 dilaporkan terbang dengan kecepatan 842 km per jam dan berada di ketinggian 29.000 kaki hingga akhirnya menukik tajam di atas Pegunungan Guangxi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.